Welcome back to Sipututan Drift Package. Oke, jadi before we start, this content is brought to you by GNT ya. GNT lagi ada promo diskon 40%. Caranya gampang, tinggal download aplikasinya di App Store atau di Play Store kalian. Kalian kirim-kirim barang sudah cepet pakai diskon. Nah, dari aplikasi itu kalian bisa melakukan tracing ya, tanya ke customer service, sama nge-share lokasi paket kalian. Mantap. Mantap. Hari ini kita mau ngobrolin ya, ini ada Dennis ya. Perkenalkan, saya Dennis Christian. Oh, perkenalkan saya Dennis Evo gitu ya. Hari ini kita mau ngebahas masalah combo. Buat teman-teman yang nggak ngerti, buat sobat semua yang nggak ngerti, combo itu apa sih? Combo itu dinamo motor ya, sama ESC. Betul. Jadi satu namanya combo. Combo itu boleh nggak mereknya beda-beda? Ada beberapa merek yang tidak bisa ekser. Ada beberapa merek yang tidak bisa ekser. Contohnya apa itu, Mas? Ecovans. Misalnya ESC Ecovans, motornya pakai Yokomo yang nggak sinkron. Yang nggak sinkron. Beberapa menu di Ecovans yang akan keluar. Motornya juga nggak support, kayak fan di dalam motor itu tidak bekerja. Oh, kalau dinamo Ecovans, motor Ecovans, ya siapa aja bisa? Nggak bisa, ya harus Ecovans maksudnya. Oh, combo itu adalah ISC sama motor ya. Jadi beberapa hal yang sangat krusial ya. Krusial itu yang paling menentukan di RC Drift itu kombonya. Dalam memilih combo, apakah kamu punya preferensi khusus, Mas? Nggak ada sih. Preferensiku ya cuman ampere yang paling besar. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Tujuannya ya untuk detail ke settingnya. Detail ke settingnya. Nah, semakin berkembangnya barang yang baru, settingannya pasti lebih akurat, lebih banyak ya. Ada beberapa orang itu yang punya preferensi khusus ya. Kalau saya itu, saya agak beda sama Dennis. Kalau misalnya ada dua barang serupa, anggaplah ISC tipe A, Drift Edition. Nah itu saya banget, saya pakai itu. Kenapa? Setting saya lebih gampang. Tapi mungkin kalau Dennis, ISC A itu malah bukan yang drift ya, Dennis? bukan. Yang Untuk touring car. Yang untuk touring. Nah, kenapa? Karena dia itu lebih merasa worth it karena ampernya pasti lebih gede daripada yang Drift Edition. Iya. Meskipun nyetingnya lebih sulit, itu tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau misalnya ada sobat semua yang mau istilahnya mengikuti ya petmu untuk menggunakan ISC yang notabene bukan ISC Drift, apa yang perlu diperhatikan? Apa ya? Bingung aku jawabnya ini. Oke, kalau saya lebih berbanyak melakukan riset ya, nyoba-nyoba di track sama referensi dari teman itu sangat penting. Jadi sekitar kita pakai ESC apa, percuma kalau kita pakai ESC yang istilahnya tiba-tiba keluar nih produk dari Eropa yang mereknya nggak jelas tapi dia high tech, nggak ada yang bisa pakai, nggak ada yang bisa bantu. Tetap istilahnya itu harus ngobrol sama teman-temannya ya. Jadi ngobrol itu gimana saling buka settingan ya. Betul. Dalam hal ini itu bisa kita pahamin. Ya kalau menurut saya sih buka settingan itu dia harus punya teman ya yang speknya sama gitu loh. Betul. Jangan saya disuruh buka settingan saya ke Dennis meskipun ya kita satu tim ya. Kita buka settingannya, dia baca settingan saya itu nggak paham. Begitu juga saya ngeliat mobilnya Dennis, saya suka karakternya, saya minta Dennis buka settingannya itu ya saya samain itu jadinya nggak mungkin sama ya. Iya. Karena ada beberapa ISC itu dengan notabene tulisan Drift Edition itu satuannya itu beda. Jadi ya ada plus dan ada minus. Karena dulu kita juga pernah coba. Ini kekonyolan. Saya dulu punya tim isinya kira-kira 5 orang juga. Kita pakai satu merek yang sama, ESC Tekin, motor Tekin itu di 5 mobil yang sama. Ternyata hasilnya berbeda. Tiap orang ini beda-beda. Betul, karena gini, kalau itu sih bisa kita jabarin biar teman-teman mungkin tahu ya. Itu dari driving style ya. Driving style itu menentukan suspensi. Ya. Suspensi elektronik. Suspensi itu menentukan bukaan throttle. Betul. Nah, jadi kalau mix match ada yang misalnya kayak saya nggak mau ada kondisi itu dimana kalau mobil itu kita throttle penuh, mobil saya itu ngangkat-ngangkat itu. Ngangkat-ngangkat itu ada plus dan ada minusnya.
bukan berarti ngangkat-ngangkat itu jelek. Nah, kalau saya suka yang begitu, nah sekarang saya siasati untuk minusnya supaya sedikit, ngangkatnya sekali aja. Jadi istilahnya itu hubnya itu sekali. Kalau yang beberapa waktu lalu mobil saya itu kalau saya throttling, saya punch, dia tuh saya punch 3 kali berarti dia hub. Nah kalau sekarang saya punch 2 kali, hubnya itu cuma sekali. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya butuh braking, saya butuh traksi di depan. Dengan adanya settingan itu, karakter saya sama Dennis sangat beda. Dennis ini nggak suka mobil yang hub. Betul bro. Mobilnya itu harus still ya, stand. Kalau kita ngomongnya apa? Kalau aku stay. Mobilnya harus stay. Pribadi jarang sampai nyala turbo soalnya. Jarang sampai nyala turbo. Jadi mobilnya harus stay, harus lembut. Otomatis teori itu akan berbeda semua dan di ISC itu ada settingan grafik ya, grafik throttle ya. Betul. Nah, mau ISC-nya apapun, meskipun rasionya juga sama, kitnya juga sama, driving style-nya pun sama, tapi kalau throttle-nya berbeda, rasanya itu lain banget. Jadi memang throttling itu butuh waktu yang lama untuk dipelajari. Sangat lama ya. Kamu belajar throttle, belajar kurva itu berapa lama? Lama banget. Istilahnya kalau kita DM untuk sebelum lomba, ya nggak bisa 1 kali DM. Minimal berapa kali? Ya bisa 7 sampai 10 kali mungkin. 7 sampai 10 kali. Jadi throttle itu maksudnya grafik ya. Jadi grafik itu ada karena semua berkaitan. Sebelum kita nyeting ESC, kita setting FDR dulu antara spool gear dan pinion itu. Ya, FDR itu ini perbandingan antara pinion sama spool. Ketika ini kenapa kok dirubah? Ini dirubah karena mengikuti track. Bisa. Ya, ya asumsinya yang paling mendekati kan begitu. Ya. Jadi track yang panjang sekali sama track yang sempit-sempit banyak tikungan, pasti rasio ini berbeda. Kalau banyak tikungan, pendek-pendek biasanya pakai spurnya besar ya. Ya. Kalau tracknya panjang banget, spurnya dikecilin. Kenapa? Karena kita butuh, kalau di tikungan itu butuh tarian sob. Jadi tarian itu butuh hentakan awal. Kalau track yang panjang, dia butuh RPM, dia butuh menjaga momentum speednya. Jadi spurnya ini harus dirubah. Nah, setelah kita nemuin kira-kira spur sama pinionnya ini berapa, baru kita ngobrolin lagi throttle-nya. Betul, balik ke ESC lagi. Ya, throttle itu grafiknya. Jadi dan di beberapa merek juga ngeluarin motor yang tipe torsi dan tipe RPM. Betul. Itu tujuannya untuk kebutuhan trek yang sempit sama panjang. Betul. Agak sulit ya, untuk menentukan itu. Jadi sebagai contoh ya, saya ini pakai rev di absolute. Rev di absolute ini motor RPM. Betul. Tapi torsinya dapat. Ibaratnya itu masih aman lah untuk trek-trek pendek ataupun trek-trek yang panjang-panjang, ya kita tinggal atur masalah FDR atau spur pinion ini. Jadi tipsnya itu sob, kamu bisa pilih bisnis itu yang mana, yang geng yang gampang-gampangan kayak saya atau yang hobi riset kayak Dennis, itu nggak ada yang salah ya. Cuman kalau ngeriset itu butuh teman banyak ya. Satu itu butuh modal banyak. Modal apa? Ya, beli barangnya kan nggak murah untuk ngeriset. Oh iya. Ya kurang lebih lah sekarang kan gitu ya. Membuka catatan teman, latihan bareng-bareng, ya intinya itulah, kamu harus join komunitas ya kalau main ini ya. Sangat ya. Perlu. Kalau nggak join komunitas apalagi kalau bisa. Kita misalnya berkompetisi di luar kota, jangan dibuat beban itu sebuah kompetisi. Tapi buat ajang belajar, update barang dari mentalnya harus seperti itu ya. Hobi itu dibawa seneng aja lah, jangan terlalu serius, tapi juga harus ada goalnya ya. Betul. Nah, goalnya gimana ya? Sampai naik podium itu bonus. Gimana? Untuk sampai kamu bisa naik podium itu kalau menurut saya bonus. Tapi goalnya kita main hobi ini, kita bisa seneng, bisa sharing sama teman-teman, bisa ketemu teman-teman. Jadi itulah sob, teori pemilihan ISC ya, agak berseberangan, jadi kamu bisa menelaah. Kalau kamu bingung menelaahnya, lebih baik kamu lihatlah sebagai newbie ya, kamu lihat itu
di lingkungan sekitarmu kan semua kota pasti ada komunitas drift hari ini ya. Pasti ya. Nah, kamu lihat di situ tuh trennya bagaimana, karakter orangnya bagaimana, dari situ kalian bisa belajar bareng. Tapi kalau kalian pengen ambil langkah yang saya ambil, semua barangnya harus drift specification-nya harus drift, itu ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman ya karena kalian nggak punya source belajar ya harus rajin lihat YouTube. Nah, parahnya itu ya di YouTube nggak ada sekarang gitu. Ya, bisa jadi. Jadi ngecek parameter itu di YouTube nggak ada. Jadi ya memang butuh waktu dan butuh riset. Kalaupun mau ngeriset sendiri bisa sebenarnya dengan mencatat semua yang kalian rubah. Ya, itu terus ya harus dilakukan di track. Di track itu pun kamu sudah dapat settingan mobil enak ini, cocok ini enak. Jangan kamu anggap itu selesai. Betul sekali. Kamu belum yang namanya battle. Ya. Ya, enak dipakai main, anggaplah itu kita sebut KTT ya. Ya, gitu. KTT-nya enak ya, atau belum tentu battle-nya enak ya. Dari dulu ada salah satu teman kita juga yang spesialis KTT aja. Oh gitu ya. Battle-nya ngezong. Battle-nya juga. Oh, ada yang battle-nya jago, KTT-nya ngezong nggak? Banyak. Banyak ya. Kadang kalau KTT karena baru pemanasan ya, jadi mungkin masih grogi atau gimana, nabrak akhirnya nol. Tapi waktu battle dia sudah pede, naik sampai atas. Nothing tulus ya? Ya. KTT saya sudah jelek ya sudah, saya main all out. Kamu tipe yang mana? Dua-duanya pernah ngalami. Dua-duanya pernah ngalami ya. Jadi banyak pertimbangannya sob. Setelah kalian setting mobil ini enak semua enak ya toh, kalian harus siapkan mental. Ada juga teori baterai. Kamu itu suka baterai penuh apa baterai 3/4 apa baterai setengah? Baterai penuh. Kamu suka baterai penuh. Kalau saya suka baterai 3/4. Penuh ya oke lah, tapi kalau setengah saya sudah nggak suka. Kenapa? Ya ada beberapa settingan khusus di mobil saya itu kalau setengah malah melintir. Makanya kadang kalau di mobil ini digandengin ke ESC, ada yang baca voltmeter. Betul. Nah itu kalau aku pribadi 8,4 sampai 7,8 paling ini. Di bawah itu 76 sudah nggak main, kita ganti. Kamu selalu pakai voltmeter berarti? Okay. Jadi itulah pentingnya menggunakan voltmeter. Jadi voltmeter itu biasanya Cuman tambahan 2 kabel kalian solderin aja, terus di situ nanti dia membaca voltase baterai kalian. sangat membantu. Modelnya kayak digit kalkulator gitu. Iya, kayak ya voltmeter, cuman angka gitu aja. Cuman angka gitu. Itulah dia sob, konten kita hari ini tentang bagaimana memilih ESC. Jadi semua ESC itu bagus ya. Bagus, pasti ada keistimewaannya sendiri-sendiri. Ada ESC itu yang murah tapi bisa berkompet. Ya bagusnya apa kalau kayak gitu? Ya murah. Ada yang tough tapi mahalnya luar biasa. Bagusnya apa itu? Ya tough. Ya jadi seperti itu. Pilihan ada di kalian. Jadi nggak harus ESC itu dikunci drift package atau drift edition. Kalian juga bisa menyesuaikan. Syaratnya cuma satu. Combo itu harus sensored. Betul. Nggak bisa sensorless. Sensorless sama sensored bedanya apa? Kalian lihat di kabelnya. Nah itu yang biasanya yang tadi saya bilang compatible merek itu disensor pengaruhnya. Ya, jadi itu penting banget sob karena olahraga ini butuh rasio bukaan listrik dan remote itu yang sangat stabil. Jadi ya mau nggak mau ya kalian harus pakai sensoran. Betul. Oke sob, jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari Surabaya RC Drift, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya, and bye-bye.